Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Pada hakikatnya, konstitusi merupakan sebuah hukum dasar yang ditetapkan oleh sebuah negara sebagai hukum tertinggi untuk menjamin serta melindungi warga negaranya. Segala hal tentang ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem kekuasaan, hingga hak asasi manusia diatur begitu apiknya dalam konstitusi. Namun mengapa pelanggaran konstitusi sering terjadi di masyarakat? Bukankah semua itu sudah diatur dalam konstitusi? Hal yang sering terjadi di masyarakat itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jelas kita tahu bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu tanpa bisa diganggu-gugat. Jelas telah dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1. Setiap individu berhak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Namun, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa seseorang? Seperti pembunuhan Angelin, anak berusia 8 tahun. Saya sakit hati, saya tidak mau anak saya dibilang tidak pantas ditaruh di situ. Ini manusia. Ya. Apa salah Angelin di mata ibu angkatnya, Margaret? Dia bukan anak kandung saya, tapi saya sudah terpaksa membuat kesepakatan atau perjanjian di bawah di notaris dengan luar biasa. Saya menganggap dia sebagai anak kandung saya dan mendapat bagian dari warisan saya. Warisan? Mungkin ada penyesalan di situ yang saya lihat. Usianya baru 8 tahun, temukan dalam keadaan lebam, dan tak lama sang anak pun menghilang. 2 menteri ditolak saat bertandang dan akhirnya ditemukan terkubur di dalam halaman. Sebuah kekejaman yang dilakukan orang jahat tiba-tiba menyeruak, mengusik dan melampaui akal sehat. Kasus ini akan menjadi sejarah yang tertulis dalam catatan negeri. Saudara saya Aiman Wicaksono, saya berada di Bali dan saya akan telusuri. Saudara, inilah terkubur di taman belakang. Lebih dari harta yang berharga selayaknya dijaga dan dirawat dengan penuh cinta. Namun sungguh malang nasibnya, hanya 8 tahun ia hidup di dunia. Seakan tak berharga nyawanya setelah 3 minggu dikabarkan hilang. Angelin ditemukan tewas terkubur di halaman rumahnya. Meringkuk, memegang boneka, dibungkus dalam kain dengan lilitan tali di leher. Angelin terkubur dengan luka memar hampir di seluruh bagian tubuhnya. Tak terbayang apa yang terjadi di penghujung ajalnya. Tak hanya luka memar, bekas sundutan rokok pun terlihat membekas di tubuh kecilnya. Kecurigaan aparat mengarah ke orang-orang terdekat. Pembunuhan Angelin merupakan pelanggaran HAM yang berat, di mana pembunuhan Angelin merupakan peristiwa kekerasan yang terjadi pada anak usia 8 tahun yang dilakukan oleh ibu angkatnya, yaitu Margaret. Margaret dinyatakan penjara seumur hidup karena telah melanggar pasal 340 KUP tentang pembunuhan berencana. Juga terbukti bersalah karena telah melantarkan dan mengeksploitasi Angelin yang melanggar pasal 76I dan 76A Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, pelajaran yang dapat kita petik dari kasus ini, bahwa garda terdepan dari keluarga masih belum bisa kita jadikan pilar untuk melindungi, memberikan perlindungan hak anak. Nah, jika ada gap macam ini, mohon dengan sangat pemerintah masuk melalui pintu apa? Melalui pintu regulasi. Regulasi kita sudah cukup bagus, ada undang-undang perlindungan anak. Tingkatkan perlindungan anak itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.